Ini kembali juga dilakukan. Sayang. Bagaimana para pemain Indonesia kembali ke kita mengambil banyak waktu langsung melakukan eksekusi. Tapi hoki lepas. Ini dia pemirsa. Hoki. Babak eksekusi dari tiang dekat. Ini dia. Sayang ke posisi yang berbeda. Saya pikir mau di ASEAN Auto memanas. Madam Pang di luar dugaan berikan pernyataan super keras dan menohok usai melihat kekalahan timnas U23 Indonesia versus Korea malam ini. Bahkan blak-blakan bilang, untuk partner saya, Erick Thohir, saya peringatkan segera pecat pelatih Anda dari Belanda di tim U23 itu. Setelah Indonesia tahun lalu mengharumkan nama ASEAN dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 bersama pelatih Sintayong, sekarang malah hancur lebur ketika dipegang pelatih Belanda. Bahkan kualifikasi pun tak lolos. Jika Anda tak mau memecat pelatih Belanda itu, saya akan putuskan kerjasama Thailand dan Indonesia. Wah, 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 benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Korea Selatan U23 di laga pamungkas Grup J kualifikasi Piala Asia U26 2026 benar-benar menjadi tamparan keras bagi publik sepak bola nasional. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan. Gol cepat Hwang Do-yoon di menit ke-6 sudah cukup untuk menutup langkah Indonesia menuju putaran final. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya hasil di lapangan. Dunia sepak bola ASEAN mendadak gempar setelah Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, melontarkan pernyataan super keras dan menohok yang ditujukan langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pernyataannya yang menggelegar, ia menyoroti keputusan PSSI menunjuk pelatih asal Belanda, Gerald van den Berg. Untuk partner saya, Erick Thohir, saya peringatkan segera pecat pelatih Anda dari Belanda di tim U23 itu, van den Berg. Setelah Indonesia tahun lalu mengharumkan nama ASEAN dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 bersama pelatih Sintayong, sekarang malah hancur lebur ketika dipegang pelatih Belanda. Bahkan kualifikasi pun tak lolos, tegas Madam Pang. Pernyataan ini terasa seperti pukulan telak. Pasalnya, publik sepak bola Indonesia masih mengingat betapa membanggakannya pencapaian Garuda Muda tahun lalu di bawah asuhan Sintayong. Kini, pencapaian itu seakan terhapus begitu saja oleh kegagalan di tangan van den Berg. Yang membuat geger, Madam Pang tak hanya berhenti pada kritik, ia bahkan melayangkan ultimatum serius yang mengancam hubungan kedua federasi. Jika Anda tak mau memecat pelatih Belanda itu, saya akan putuskan kerjasama Thailand dan Indonesia. Karena sekarang timnas Indonesia sudah tidak sehebat dulu, ujarnya dengan nada penuh ketegasan. Ancaman ini tentu bukan main-main. Selama ini, Thailand dan Indonesia kerap bekerja sama dalam berbagai program sepak bola, mulai dari turnamen persahabatan, kolaborasi pembinaan usia muda, hingga strategi diplomasi di level AFC. Jika hubungan ini benar-benar retak, dampaknya bisa sangat besar bagi sepak bola Indonesia. Di sisi lain, sejak awal laga, pasukan Gerald van den Berg tahu hanya kemenangan yang bisa menyelamatkan mereka. Indonesia tampil ngotot dan mencoba menekan, tetapi justru Korea Selatan U23 yang berhasil mencuri gol cepat. Lewat aksi Hwang Do-yoon di menit ke-6, Garuda terhentak. Berawal dari kelengahan lini belakang, Hwang dengan leluasa berdiri bebas di kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kencang tanpa kawalan. Skor 0-1 bertahan hingga babak pertama usai, sementara Indonesia hanya mampu melepas 4 tembakan tanpa satu pun yang tepat sasaran. Hasil ini memastikan langkah Indonesia terhenti. Harapan tampil di Piala Asia U23 2026 pun sirna di hadapan publik sendiri.
Kritik dan ultimatum dari Madam Pang ini jelas menempatkan Erick Thohir dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia tentu ingin menjaga konsistensi program jangka panjang dengan pelatih asing. Namun, di sisi lain, kegagalan memalukan di level kualifikasi jelas memberi tekanan besar dari publik dan kini juga dari mitra strategis internasional. Apalagi Garuda Muda sebenarnya memiliki materi pemain yang cukup mumpuni dengan banyak di antaranya berkarir di luar negeri. Fakta bahwa mereka gagal lolos ke Piala Asia U23 2026 membuat pertanyaan besar muncul. Apakah masalah utamanya ada di tangan pelatih? Kini bola panas ada di tangan Erick Thohir. Apakah ia akan segera mengambil langkah drastis dengan mencopot Gerald Vandenberg demi menyelamatkan wajah sepak bola Indonesia dan menjaga hubungan dengan Thailand? Atau justru tetap mempertahankannya dengan alasan konsistensi proyek jangka panjang? Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Nama Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat timnas Indonesia, kini tengah ramai diperbincangkan usai resmi dipinjamkan ke klub Liga Slovakia, AS Trenčín. Keputusan ini menutup bursa transfer musim panas 2025 dan langsung menjadi sorotan utama, tak hanya di Indonesia, tapi juga di Inggris, terutama di lingkungan media lokal Oxford. Menurut data dari Transfermarkt, kepindahan Marcelino ke AS Trenčín hanya bersifat sementara, yakni hingga akhir musim 2025-2026 atau tepatnya sampai bulan Juni tahun depan. Bagi sebagian pihak, kabar ini mungkin terasa biasa saja. Namun, di balik itu, ada banyak cerita menarik yang menyertainya. Sejatinya, langkah ini sudah bisa ditebak sejak beberapa waktu lalu. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, dalam komentarnya pada Piala Presiden 2026 lalu sempat mengungkapkan bahwa Marcelino membutuhkan menit bermain yang lebih banyak. Marcelino membutuhkan menit bermain yang lebih banyak dari yang didapat di klub, begitu penjelasan Rowett. Opsi yang paling realistis pun akhirnya ditempuh, meminjamkannya ke klub lain yang bisa memberi jam terbang lebih. Dan pilihan jatuh kepada AS Trenčín, sebuah klub yang tak asing bagi publik Indonesia, karena sebelumnya juga pernah diperkuat oleh Witan Sulaiman. Yang menarik, kepergian Marcelino tidak dilepas begitu saja. Media lokal Oxford ramai-ramai menyoroti keputusan ini. Bahkan, ada yang secara khusus mengupas soal bakat dan talenta yang dimiliki sang gelandang. Situs lokal thisisoxfordshire.co.uk menulis, gelandang Oxford United Marcelino Ferdinand telah bergabung dengan klub Slovakia AS Trenčín dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pemain internasional Indonesia berusia 20 tahun itu pindah ke Slovakia untuk mendapatkan pengalaman bermain di tim utama Liga Slovakia. Meskipun telah menunjukkan bakatnya untuk negaranya, kesempatan bermain di tim utama Oxford sangat terbatas. Pernyataan ini jelas menggambarkan dilema besar yang dialami Marcelino. Di satu sisi, ia punya kemampuan luar biasa yang sudah teruju bersama timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, persaingan ketat di Oxford membuatnya sulit menembus reguler starting 11. Yang membuat publik sedikit terkejut adalah fakta bahwa Gary Rowett sebelumnya sempat memuji penampilan Marcelino. Pada bulan Mei lalu, ia mengatakan bahwa sang pemain muda tampil menjanjikan dalam sesi latihan. Pada bulan Mei, Gary Rowett selaku pelatih mengatakan, anak muda ini tampil menjanjikan dalam pelatihan. Tulis thisisoxfordshire.co.uk. Catatan ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika memang menjanjikan, mengapa akhirnya ia harus dipinjamkan? Apakah ini murni strategi pengembangan pemain atau ada faktor lain yang belum terungkap? Tak kalah penting, media Oxford juga menyinggung fakta bahwa Marcelino adalah pemain Indonesia pertama yang tampil di Championship, sebuah pencapaian bersejarah yang tak bisa diremehkan. Marcelino menandatangani kontrak dengan Oxford pada musim panas lalu dari klub Belgia KMSK Deinze.
Ia menjadi pemain baru Oxford yang ke-13 pada musim panas lalu, setelah memulai karirnya di Indonesia bersama Persebaya. Marcelino mengukir sejarah sebagai pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di Championship, tulis thisisoxfordshire.co.uk. Dengan pencapaian sebesar itu, wajar jika publik Oxford menaruh perhatian besar pada perjalanan karirnya, meski kini ia harus melanjutkan langkah di Slovakia. Peminjaman ke AS Trencin bisa dilihat sebagai langkah strategis. Di satu sisi, Marcelino punya kesempatan emas untuk bermain lebih banyak, mengasah kemampuan dan menunjukkan kualitas di Eropa. Di sisi lain, Oxford juga bisa menilai perkembangannya dari kejauhan sebelum memutuskan langkah berikutnya. Kini yang jadi pertanyaan, apakah Marcelino akan benar-benar bersinar di Slovakia dan membuktikan bahwa dirinya layak jadi andalan utama Oxford di masa depan? Keputusan mengejutkan datang dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pada laga FIFA Matchday melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8/9/2025 malam. Dalam pertandingan penuh tensi tersebut, Calvin Verdong mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai gelandang bertahan, sementara nama besar seperti Tom Hai justru harus puas menghuni bangku cadangan. Berbeda dengan laga sebelumnya melawan Taiwan yang relatif lebih mudah, duel kontra Lebanon disebut Kluivert sebagai ujian jauh lebih serius. Karena itulah, pelatih asal Belanda itu menurunkan susunan pemain terbaik dengan mengandalkan beberapa nama reguler. Salah satunya adalah kembalinya Jay Itzes serta Calvin Verdong ke starting 11. Kejutan terbesar bukan hanya dari susunan pemain, tetapi juga perubahan formasi. Kluivert meninggalkan skema sebelumnya dan memilih formasi 4-2-3-1. Di lini tengah, ia menurunkan dua gelandang bertahan, Joy Pelupesi yang memang berposisi asli sebagai gelandang, serta Calvin Verdong yang sejatinya adalah seorang bek kiri. Keputusan ini cukup unik. Verdong memang berposisi asli sebagai bek kiri, namun Kluivert melihat ada potensi besar dalam kecerdasan bermainnya. Ia ditempatkan di jantung permainan untuk memaksimalkan kemampuan membaca situasi dan distribusi bola. Yang menarik, Kluivert sebenarnya masih memiliki opsi holding midfielder murni, yaitu Tom Hai. Namun, Hai justru tidak dimainkan sejak awal dan hanya disimpan di bangku cadangan. Mengapa? Jika melihat situasi di level klub, keputusan ini bisa dimengerti. Verdong sedang berada di puncak karir setelah resmi dipinang klub raksasa Prancis, OSC Lille, usai 3 musim gemilang bersama NEC Nijmegen. Sebaliknya, Hai justru dalam kondisi menurun. Ia baru saja meninggalkan Eropa untuk bergabung dengan Persib Bandung tanpa menjalani pramusim dan belum memiliki kebugaran kompetitif yang ideal. Transformasi bek sayap menjadi gelandang bukanlah hal asing di sepak bola modern. Beberapa pemain top dunia telah lebih dulu melakukannya, seperti Philipp Lahm yang sukses di Bayern Munchen atau Trent Alexander-Arnold di Liverpool yang kerap ditempatkan lebih sentral. Calvin Verdong bisa saja menjadi contoh baru dalam daftar pemain serba bisa itu. Apalagi, kini ia memperkuat Lille, klub besar Liga 1 Prancis yang saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dan akan berlaga di kompetisi antar klub Eropa, Europa League. Patrick Kluivert bahkan tak segan memberikan pujian terbuka kepada Verdong. Ia menyampaikan rasa optimistis terhadap karir baru anak asuhnya tersebut. Saya berbicara dengan presidennya, Olivier Reletang, yang saya kenal baik karena saya bekerja dengannya di Paris Saint-Germain, tutur Kluivert. Saya rasa dia, Olivier Reletang, sangat senang dengan perekrutan Calvin. Saya tidak harus menjelaskan bahwa Calvin adalah pemain fantastis untuk klub Eredivisie, juga untuk timnas Indonesia. Saya berharap yang terbaik untuk pengalaman baru ini, ujar Kluivert. Dengan pernyataan itu, jelas bahwa Kluivert melihat Verdong bukan sekedar pemain cadangan, melainkan sosok penting bagi masa depan timnas Indonesia. Yang menarik, keputusan ini bisa saja bukan sekedar eksperimen satu laga. Melihat penampilan Verdong, bukan mustahil bulan depan saat kualifikasi Piala Dunia 2026, Kluivert akan tetap menempatkannya di lini tengah. Jika benar terjadi, Verdong akan menjadi salah satu motor permainan timnas Indonesia dengan peran barunya sebagai gelandang. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah keputusan Kluivert menaruh Verdong sebagai gelandang adalah langkah cerdas?
atau justru berisiko? Apakah Tom Hai layak diberikan kesempatan lebih banyak meskipun kondisi kebugarannya belum ideal? Dan menurut kalian, bisakah Verdong menjadi Philipp Lamnya timnas Indonesia? Laga FIFA Matchday terakhir antara Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8/9/2025 memang berakhir tanpa gol alias 0-0. Namun, sorotan publik tidak hanya tertuju pada jalannya pertandingan, melainkan juga pada absennya sejumlah pemain kunci yang sebelumnya diharapkan tampil. Nama-nama seperti Justin Hubner, Nathan Chow Aon, hingga Ragnar Oratmangoen menjadi perbincangan hangat. Mengapa mereka tidak diturunkan? Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung memberikan penjelasan resmi seusai laga. Menurut Erick, absennya Hubner dan Nathan bukan karena faktor teknis, melainkan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sebenarnya ada dua pemain yang jadi salah satu rotasi penting, ujar Erick. Justin Hubner, posisi bek kaki kiri hari ini tidak masuk daftar karena sakit. Nathan, pemain tengah kita, juga sakit mungkin karena udara, jelasnya. Keduanya memang sudah dipantau kondisi fisiknya sejak menjelang laga. Karena membutuhkan waktu pemulihan, akhirnya baik Hubner maupun Nathan tidak bisa dimainkan melawan Lebanon. Berbeda dengan Hubner dan Nathan, kasus Ragnar Oratmangoen punya cerita lain. Pemain sayap eksplosif yang kini memperkuat FC Vedender itu sebenarnya sudah siap dimainkan, namun sengaja tidak diturunkan. Erick menegaskan bahwa Ragnar adalah aset penting bagi timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda akan menghadapi laga super berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober mendatang. Yang saat ini sedang dipantau adalah Ragnar, karena jangan sampai cedera lagi dan hari ini tidak diturunkan. Kita membutuhkan Ragnar untuk mendobrak sektor serang. Kita berharap Ragnar di bulan Oktober bisa memperkuat, ungkap Erick. Perlu diingat, Ragnar sebelumnya sempat mengalami cedera meski kini sudah pulih dan kembali tampil bersama klubnya. Keputusan untuk menyimpannya adalah langkah antisipasi agar tenaganya bisa 100% di laga resmi berikutnya. Selain tiga nama tersebut, Erick juga menyinggung soal kondisi Ole Romeni, penyerang Oxford United yang saat ini masih dalam tahap pemulihan cedera. Menurut Erick, Ole bahkan sudah menyampaikan langsung keinginan besarnya untuk kembali membela Garuda kepada pelatih Patrick Kluivert. Untuk Ole, saya tidak bisa berkomentar karena harus ada clearance dari tim dokter. Takutnya terlalu cepat. Tapi Ole sendiri saya rasa sudah kirim pesan kepada Patrick agar bisa bermain, jelas Erick. Hal ini tentu menjadi kabar positif. Semangat tinggi seorang pemain diaspora seperti Ole Romeni menandakan besarnya antusiasme untuk membantu Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di babak berikutnya. Meski pertandingan melawan Lebanon hanya berakhir dengan skor imbang 0-0, laga ini tetap memberi banyak catatan penting bagi tim. Absennya sejumlah pemain kunci jelas memberi gambaran betapa pentingnya rotasi dan kedalaman skuad. Selain itu, keputusan menyimpan pemain seperti Ragnar menunjukkan bahwa persiapan menuju Oktober menjadi prioritas utama.